Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya diberikan kesempatan untuk memaparkan apa itu karakteristik perkembangan anak usia dini. Sebelum saya masuk pada materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firda Yulia Karmila, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baik, kita masuk pada materi. Karakteristik perkembangan anak usia dini. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu usia dini. Usia dini merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan perkembangan masa selanjutnya. Berbagai studi yang dilakukan para ahli menyimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini dapat memperbaiki prestasi dan meningkatkan produktivitas kerjasama dewasanya. Secara umum, masa ini memiliki karakteristik sifat sebagai berikut. Yang pertama, anak usia dini bersifat unik. Setiap anak berbeda antara satu dengan lainnya, dan tidak ada dua anak yang sama persis meskipun mereka kembar identik. Mereka memiliki bawaan, ciri, minat, kesukaan, dan latar belakang yang berbeda. Menurut Bredekap 1987, anak memiliki keunikan tersendiri seperti gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Keunikan dimiliki oleh masing-masing anak sesuai dengan bawaan, minat, kemampuan, dan latar belakang budaya kehidupan yang berbeda satu sama lain. Meskipun terdapat pula urutan umum dalam perkembangan anak yang dapat diprediksi, namun pola perkembangan dan belajarnya tetap memiliki perbedaan satu sama lain. Yang kedua, anak usia dini bersifat egosentris. Mereka cenderung memandang segala sesuatu dari sudut pandangan sendiri dan berdasar pada pemahamannya sendiri saja. Mereka juga menganggap semua benda yang diinginkannya adalah miliknya. Pada umumnya, anak masih bersifat egosentris. Ia melihat dunia dari sudut pandang dan kepentingan sendiri. Hal ini bisa diamati ketika anak saling berebut mainan atau menangis ketika menginginkan sesuatu namun tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Karakteristik ini terkait dengan perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, anak usia dini berada pada tahapan yang pertama tahap sensori motorik, yang kedua tahap proporsional, yang ketiga tahap operasional konkret. Sifat yang ketiga adalah anak usia dini bersifat aktif dan energik, di mana anak usia dini selalu bergerak dan tidak pernah bisa diam kecuali sedang tertidur. Maka seringkali dikatakan bahwa anak usia dini tidak ada matinya. Sifat yang keempat, ada anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Rasa ingin tahu yang dimiliki sangat tinggi sehingga mereka tak bosan bertanya apa ini dan apa itu, tentang mengapa begini dan mengapa begitu. Anak berpandangan bahwa dunia dipenuhi hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Hal ini mendorong rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu anak bervariasi, tergantung apa yang menarik perhatiannya. Rasa ingin tahu ini sangat baik dikembangkan untuk memberikan pengetahuan yang baru bagi anak dalam rangka mengembangkan kognitifnya. Semakin banyak pengetahuan yang didapat berdasar kepada rasa ingin tahu anak yang tinggi, semakin kaya daya pikir anak. Selanjutnya, anak usia dini berjiwa petualang. Karena rasa ingin tahunya yang besar dan kuat membuat anak usia dini ingin menjadi berbagai tempat untuk memuaskan rasa ingin tahu tersebut dengan cara mengeksplor benda dan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, anak usia dini bersifat relatif dan spontan. Pada masa ini, anak akan bersifat apa adanya dan tidak pandai berpura-pura. Mereka dengan akal leluasa menyatakan pikiran dan perasaannya tanpa memedulikan tanggapan orang-orang di sekitarnya. Sifat selanjutnya, ada anak usia dini memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi. Daya imajinasi dan fantasi anak sangat tinggi, hingga terkadang banyak orang dewasa atau orang lebih tua menganggapnya sebagai pembohong atau suka membual. Namun sesungguhnya hal ini karena mereka suka sekali membayangkan hal-hal di luar logika. Anak memiliki dunianya sendiri, berbeda dengan orang dewasa. Mereka tertarik dengan hal-hal yang imajinatif sehingga mereka kaya dengan fantasi. Selanjutnya, anak usia dini cenderung mudah frustasi.
Anak usia dini cenderung dan mudah putus asa dan bosan dengan segala hal yang dirasa sulit baginya. Mereka akan segera meninggalkan kegiatan atau permainan yang bahkan belum diselesaikannya. Selanjutnya, anak usia dini memiliki rentang perhatian yang pendek. Rentang perhatian anak usia dini tidak terlalu panjang. Itulah sebabnya mereka tidak bisa diam dan sulit berfokus pada kegiatan yang membutuhkan ketenangan. Pada umumnya, anak sulit untuk berkonsentrasi. Ia selalu cepat mengalihkan perhatian dari kegiatan yang satu kepada kegiatan yang lainnya, kecuali kegiatan tersebut sangat menyenangkan dirinya. Rentang konsentrasi anak usia dini umumnya ada terpenuhi untuk dapat duduk dan memperhatikan sesuatu secara nyaman. Pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang variatif dan menyenangkan, sehingga tidak membuat anak terpaku di tempat dan mengingat dalam waktu tertentu. Selanjutnya, perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan kognitif anak usia dini meliputi yang pertama, belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Yang kedua, berpikir logis, mencakup berbagai perbedaan klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. Yang ketiga, berpikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu mempresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar. Agar pencapaian perkembangan anak dapat optimal, dibutuhkan keterlibatan orang tua dan akses layanan PAUD yang bermutu. Dalam tahap perkembangan kognitif, anak usia dini 0-6 tahun masuk pada tahap sensorik motor dan praoperasional. Kemampuan kognitif anak usia dini dalam pembelajaran akuatif terdapat 40 tahap sensori motor. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek aladria atau sensori dan gerak motor. Artinya, anak hanya dapat mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan aladrianya dan penggeraknya. Artinya, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan aladrianya dan penggeraknya. Keadaan ini merupakan dasar bagi perkembangan kognitif selanjutnya. Aktivitas sensori motor berbentuk melalui proses penyelesaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Sedangkan tahap praoperasional, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Permainan di sekitar lingkungan anak atau penggunaan gerakan simbolik memiliki hubungan kuat dengan peningkatan perkembangan kognitif. Artinya, penerapan senam fantasi diduga dapat berkontribusi terhadap peningkatan perkembangan kognitif anak. Selanjutnya, beberapa upaya memfasilitasi perkembangan anak usia dini. Optimalisasi perkembangan anak pada usia dini melalui upaya pembelajaran yang diberikan pada anak perlu disesuaikan dengan taraf dan tugas perkembangan. Karena semua anak memang tidak dapat disamakan karena masing-masing mempunyai sifat pembawaan sendiri-sendiri. Sehingga dengan demikian, tidak semua pendidikan untuk anak dapat diterapkan secara mutlak. Namun, paling tidak, sifat-sifat dan kebiasaan anak-anak secara umum banyak kesamaannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kak Seto Mulyadi bahwa sumber informasi yang terpenting adalah dari sisi anak yang pada awal kehidupannya dipahami oleh ibu. Montessori menyebutkan sebagai sekolah bahasa ibu. Sekolah yang baik adalah baik menurut anak, bukan baik menurut Islam. Misalnya saat mendaftarkan sekolah, anak diberi kesempatan untuk melihat dan mencoba. Jika memang anak merasa seret, nyaman, barulah orang tua mendaftarkan anak sekolah. Meskipun kenyataannya, banyak orang tua memilih sekolah hanya karena keinginan orang tua yang mendasar pada prestisi. Padahal, harapan yang ingin diwujudkan dengan bersekolah adalah agar tugas perkembangan dalam setiap fase dapat dilaksanakan dengan optimal oleh si anak. Perkembangan anak usia dikategorikan dalam beberapa fase, yaitu fase kanak-kanak,
awal 2-6 tahun, dan fase kanak-kanak menengah 6-9 tahun, yaitu pertama kali anak didik di luar lingkungan keluarga. Masa tanfiz atau mampu membedakan yang baik dan buruk, dan fase kanak-kanak akhir 9-12 tahun. Masa perkembangan kecerdasan atau keinginan memahami fenomena alam, kemampuan koreksi dan memperhatikan perbedaan individu, kemampuan konsentrasi yang meningkat, kesiapan mempelajari konsep belajar dan kecenderungan. Artinya, untuk mencapai kedewasaan, maka seseorang akan melalui beberapa fase perkembangan dengan bantuan orang di sekitarnya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Semoga pemaparan materi saya tentang karakteristik perkembangan anak usia dini dan perkembangan kognitif anak usia dini bermanfaat. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda mempunyai impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kerja. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.